Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi sahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senandung puja sedalam syukur, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan begitu banyak nikmat sebagai hambanya. Sepatutnya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah, dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, niscaya azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah membawa kita dari zamannya jahiliyah menuju zamannya Islamiyah, dari zamannya kebodohan menuju zamannya berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Ebit Mahesa Putra, mahasiswa jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Adapun video ini saya unggah untuk sedikit menyampaikan tentang khasiat minyak zaitun sebagai tugas final dari mata kuliah Ma'anil Hadis. Baiklah, saya akan langsung membacakan hadisnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tadimu bizaiti wa daminuhu bihi fa innahu min sajaratil barakati. Yang artinya, dari Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah buah atau minyak zaitun dan gunakanlah menggosok dengan minyak zaitun, sesungguhnya ia dari pohon yang diberkati. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Teks hadis ini berdasarkan periwayatan Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dalam bab At-Timah hadis nomor 3310. Hadis ini juga terdapat dalam Sunan At-Tirmizi dalam bab At-Timah min Rasulillah hadis nomor 1774. Kemudian dalam Sunan Ad-Darimi terdapat dalam bab Fadli al-Zaid hadis nomor 1973. Periwayatan ini yang berasal dari Rasulullah SAW, kemudian diturunkannya pada sahabatnya Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan kepada muridnya Aslam menyampaikan kepada anaknya Zaid bin Aslam, kemudian turun kepada Ma'mar bin Rashid, kemudian turun kepada Abdul Razak, kemudian turun pada Husain bin Mahmud, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam periwayatan hadis ini tidak ditemukan adanya tadlis atau sesuatu yang menyebabkan cacatnya hadis, dikarenakan periwayatannya itu tersambung dan diriwayatkan oleh masing-masing ulama yang siqah, yang dinilai oleh ulama-ulama jar wa ta'dil. Karena itu saya menyimpulkan bahwa hadis ini sahih al-isnad. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu model pengobatan yang ditawarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pengobatan dengan minyak zaitun. Salah satu hal yang perlu diingat bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit
kecuali ada obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberi motivasi supaya orang sakit tidak mudah putus asa. Dia masih ada harapan sembuh dengan berobat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Minyak zaitun berasal dari pohon zaitun. Ternyata disebut dalam Al-Qur'an, bahkan juga dijadikan sebagai sumpah dalam surat At-Tin. Penyebutan tersebut menurut sebagian pakar tafsir memberikan isyarat bahwa pohon zaitun memiliki manfaat antara lain pengobatan. 14 abad yang lalu Nabi SAW telah menganjurkan untuk mengkonsumsi minyak zaitun, mengingat sangat besar khasiat dalam kandungan minyak dari pohon atau buah zaitun yang diberkahi, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Yang menarik bahwa adalah minyak zaitun juga disebut dalam Al-Quran untuk menggambarkan cahaya atau hidayah Allah yang demikian terang. Ibarat lampu yang dinyalakan dengan minyak zaitun, meskipun tidak disentuh api, minyaknya hampir-hampir bisa menerangi. Ibarat lampu yang dinyalakan dengan minyak zaitun, meskipun tidak disentuh api, minyaknya hampir bisa menerangi. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah An-Nur ayat 24. Selanjutnya berkaitan cara penggunaan minyak zaitun dengan cara dioleskan. Dalam hadis lain dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Tadimu bizaiti wadahinu bihi fa innahu min sajaratil mubarakati." Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Artinya, makanlah kalian buah zaitun atau minyak zaitun untuk digunakan menggosok atau mengoles dengan minyak zaitun. Sesungguhnya zaitun itu pohon yang diberkahi. Disimpulkan bahwasanya ada banyak manfaat minyak zaitun, dan salah satunya ialah jika diminum bermanfaat untuk menguatkan kandung empedu, menurunkan asam lambung. Segala jenis minyak jika dikonsumsi mengganggu pencernaan kecuali minyak zaitun. Di samping itu, minyak zaitun juga bisa mencegah gangguan pencernaan, mengobati penyakit wasir, mengobati impotensi, membantu datang bulan yang bermasalah, sehingga racun dalam tubuh, mencegah pertumbuhan di sel-sel kanker dan tumor. Jika dioleskan, bermanfaat untuk menghilangkan flek kerut di wajah, melindungi dari bakteri, mencegah kerontokan rambutnya, menghilangkan penyakit kulit, menghaluskan dan melembabkan kulit, mencegah penuaan dini, dan menjaga kebersihan kulit kepala. Dari pengkajian para pakar ilmuwan, sebelum lama berselang diketahui bahwa zaitun merupakan sumber makanan sehat. Kandungan asam kilinoleik yang terdapat dalam buah ini secara khusus sangat bermanfaat bagi ibu-ibu yang menyusui. Manfaat zaitun tidak hanya terbatas pada asam linoleik, misalnya unsur klorin yang dikandung dalam meningkatkan fungsi liver lebih sempurna, sehingga ia bisa menstabilisasi tubuh dalam mengeluarkan bahan buangan. Selain manfaat yang telah disebutkan, minyak zaitun adalah sumber penting bagi gizi manusia. Berbeda dengan mentega padat, minyak zaitun tidak meningkatkan tingkat kolesterol dan dalam darah. Sebaliknya, minyak zaitun ini tetap mengendalikannya. Minyak zaitun merupakan unsur vital dalam membangun organisme tubuh.
Unsur-unsur antioksidan semacam ini dan macam-macam lemak seperti asam linoleik yang sangat penting bagi manusia memperbanyak hormon sintesis membran sel-sel biologis. Seorang ahli medis bernama Suhendra pernah mengatakan tingginya kandungan asam lemak tak jenuh, khususnya asam lemak tak jenuh dengan kaitan rangkap tunggal di mana dalamnya terdapat asam obeat atau omega 9 dan juga asam linoleat atau omega 6 yakni mencapai 65 sampai 85%. Membuat minyak zaitun banyak digunakan di bidang kesehatan. Lebih jauh, alumnus Institut Pertanian Bogor ini menyebutkan asam lemak tak jenuh dengan ikatan rangkap tunggal ternyata memiliki keunggulan yakni lebih sulit teroksidasi. Berbagai riset membuktikan adanya fakta yang tidak menyisakan keraguan lagi bahwa minyak zaitun menurunkan total kadar kolesterol dan kolesterol berbahaya tanpa mengurangi kandungan kolesterol yang bermanfaat. Minyak zaitun bisa mengurangi serangan kanker. Para peneliti menyatakan bahwa sebab menurunnya rasio kematian akibat serangan kanker di Laut Putih Tengah adalah karena makanan penduduk negeri tersebut mengandung minyak zaitun sebagai sumber utama lemak. Di samping mengandung sayur-sayuran, buah-buahan, dan kol, Profesor Asman, Ketua Akademi Studi Arteriosklerosis di Universitas Münster, Jerman, ia merupakan penelitian paling menonjol di dunia di bidang kedokteran dan arteriosklerosis. Ia berkata, mengkonsumsi minyak zaitun bisa melindungi tubuh dari serangan sejumlah kanker lainnya, di antaranya kanker colon, kanker rahim, kanker ovarium, sekalipun jumlah studi itu masih terlalu minim. Bahkan sebuah studi yang dipublikasikan di bulan November 1995 yang dilakukan terhadap 2.564 wanita yang terkena kanker payudara menegaskan bahwa ada korelasi terbalik antara kemungkinan terjadinya kanker payudara dengan pengkonsumsian minyak zaitun, dan bahwa banyak mengkonsumsi minyak zaitun memberikan andil dalam melindungi seseorang dari serangan kanker payudara. Studi yang dipublikasikan dalam majalah Advances of Internal Medicine edisi tahun 1998 menegaskan bahwa mengkonsumsi minyak zaitun 1 sendok setiap hari bisa mengurangi bahaya terjadinya kanker payudara sampai pada kadar 45%. Dan masih banyak sebenarnya riset mengenai khasiat minyak zaitun yang bisa diakses melalui website minyak zaitun dan kanker rahim. Majalah Kanker Britania mempublikasikan di bulan Mei 1996 Masehi sebuah studi yang dilakukan terhadap 145 wanita Yunani yang terkena kanker rahim. Para peneliti mengkorelasikan bahwa wanita-wanita yang terkena kanker rahim tersebut dengan wanita-wanita yang banyak mengkonsumsi minyak zaitun. Ternyata para wanita yang mengkonsumsi minyak zaitun lebih sedikit yang terkena kanker rahim, di mana kemungkinan terjadinya kanker pada mereka turun pada 26%. Sejumlah studi ilmiah modern menunjukkan bahwa mengkonsumsi minyak zaitun secara teratur bisa mengurangi terjadinya kanker lambung, tapi masih diperlukan sebagai studi ilmiah. Melanjutkan mengenai hal ini, ada juga beberapa studi yang menunjukkan bahwa mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan minyak zaitun memainkan peran penting dalam melindungi tubuh dari serangan kanker kolon. Dr. Samud dari Universitas Harvard Amerika menyampaikan sebuah studi di Kongres Terakhir Organisasi Penyakit Sistem Pencernaan Amerika yang diadakan pada bulan Oktober 2000 Masehi. Dr. Samud menegaskan bahwa gizi yang terkandung dalam minyak zaitun bisa memiliki pengaruh positif dalam melindungi tubuh dari kanker lambung dan mengurangi timbulnya penyakit tukak lambung. Dalam sebuah studi modern yang dipublikasikan bulan Februari 1996 Masehi,
di Universitas Barcelona, Spanyol yang dilakukan terhadap 40 wanita yang menyusui. Diambil sampel ASI dari mereka. Para peneliti menemukan bahwa kebanyakan lemak yang terkandung dalam ASI termasuk jenis lemak yang berantai tunggal. Jenis lemak ini dikategorikan sebagai lemak terbaik yang seharusnya dikonsumsi oleh manusia, dan itulah jenis lemak yang terkenal terhadap pada minyak zaitun. Nah, selain hadis ini sahih, periwayatan yang juga sikoh dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan juga banyak peneliti-peneliti yang menyatakan bahwasanya begitu banyak manfaat dari minyak zaitun, sehingga kita bisa dapat mengamalkan hadis tersebut. Mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.